Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru di pagi hari ini. Dan kami kembali telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Baharui seluruh kehidupan kami Tuhan, supaya sungguh firman-Mu boleh kami pahami dan kami dimampukan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Galatia pasal 1 ayat 11-22. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memelihara aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, kebenaran menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Dan di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilkia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku, renungan pagi edisi 19 Agustus 2020, perubahan pola hidup setelah mengenal Tuhan. Saudara-saudara, ketika kebenaran ditentang oleh ketidakbenaran, bahkan ketika kebenaran itu diabaikan, maka kebenaran itu tetaplah menjadi sebuah kebenaran. Kebenaran yang pernah ditemukan Rasul Paulus banyak disorot, banyak diragukan, dipertentangkan, bahkan dituduh sebagai ajaran sesat. Tapi pada akhirnya kebenaran itu sangat mengubahkan Rasul Paulus dan juga mengubahkan begitu banyak orang. Saudara-saudara, banyak orang meragukan jabatan Rasul yang disandang Paulus. Keraguan inilah yang membuat Paulus perlu menekankan sumber otoritas utamanya, yaitu Injil. Paulus mengatakan bahwa Injil tersebut bukan dari manusia, melainkan dari wahyu Kristus. Ayat 11-12. Paulus perlu menegaskan hal ini agar jelas otoritas siapa yang bekerja atas semua karyanya. Paulus adalah mantan penganiaya orang Kristen ayat 13. Pada masa muda, ia lebih tekun dalam memelihara adat istiadat nenek moyangnya ayat 14. Sampai akhirnya dalam sebuah peristiwa ia mendapat mandat ilahi untuk memberitakan nama Tuhan Yesus. Dengan lugas, Paulus merasa tidak perlu meminta pertimbangan manusia, ayat 15-16, karena ia sangat yakin bahwa Allah adalah pengutusnya, ayat 20. Saudara-saudaraku, lalu apakah pengakuan Paulus ini hanya omong kosong? Tentu saja, standar penguji sebuah teori adalah praktik. Gaya hidup Paulus menunjukkan kualitas sebagai rasul. Ia mengalami perubahan yang radikal, yaitu dari penganiaya menjadi pemberita firman, ayat 23. Dan Paulus kemudian dikenal sebagai rasul kasih karunia karena sangat mengagungkan akan kasih karunia yang ia dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Dan dampak dari perubahan orientasi hidupnya adalah hasil dari perubahan cara hidupnya
ketika sudah hidup dalam Tuhan Yesus adalah semakin banyak orang memuliakan Allah karena pelayanannya dan cara hidupnya. Saudara-saudaraku, semua orang bisa mengklaim bahwa ia dipanggil Tuhan untuk tugas tertentu. Kita semua bisa mengatakan sedang mengemban amanat ilahi. Bahkan kita pun bisa mengangkat sumpah untuk itu. Tetapi bagaimanapun juga, praktik dan bukti nyata menjadi alat uji yang sahih. Kata-kata terlalu sedikit hal yang bisa ia buktikan. Bahkan bisa saja tidak ada yang dibuktikannya. Tetapi hanya aksi yang bisa menyuarakan kebenaran menjadi nyata. Hanyalah sebuah kenaifan beribadah jika seorang mengaku Kristen, bahkan jika sekedar aktif dalam kegiatan berlabel rohani, tetapi cara hidup tidak mencerminkan karakter seorang murid Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain, berbeda apa yang diimani dengan apa yang dilakukan. Saudaraku, adakah pola hidup kita sungguh-sungguh berubah setelah sekian lama menjadi Kristen? Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Biar dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, seperti Rasul Paulus, ketika kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan sebagai Juru Selamat kami, biarlah pola hidup kami semakin berubah. Kami tidak hanya sekedar memperkatakan tentang iman, tetapi akan tertuang di dalam cara hidup kami. Oh Tuhan, peliharakanlah kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.